Pertanyaannya simpel. Kenapa Londo itu yang jauh dari negaranya, jumlahnya sedikit, bisa menguasai Indonesia berabad-abad? Itu pertanyaannya. Kenapa? Why? Nah, karena mereka terdidik. Maka Ahmad Dahlan kepingin sekali membuat bagaimana kaum muslimin itu pintere koyo Londo, alimnya koyo anak santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Jembermu Podcast yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini Jembermu Podcast kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hasmi DESS. Tentu di lingkungan kita sudah tidak asing lagi dengan beliau. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Hasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hasmi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, sahabat Jembermu Podcast, Pak Hasmi ini di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember selain sebagai sekretaris, mempunyai tugas tambahan yakni sebagai koordinator Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Majelis Dikdasmen. Oleh karena itu tema yang akan kita bincangkan saat ini adalah tentang pendidikan. Nah Pak Hasmi, Muhammadiyah ini kan besar, orang mengenal Muhammadiyah ini sebagai gerakan pendidikan. Jadi Muhammadiyah itu dikenal sebagai gerakan pendidikan. Apa maksudnya itu Pak Hasmi? Begini, itulah hebatnya Ahmad Dahlan ya. Iya. Karena untuk merubah segala sesuatu itu, mesti dari pendidikan. Kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan. Ya? Karena dulu Ahmad Dahlan melihat zamannya Ahmad Dahlan itu betapa Indonesia itu lemah, miskin. Kemudian karakter keberagamaannya juga tidak begitu bagus. Dalam dialog imajiner yang sering saya lakukan, kayaknya Ahmad Dahlan membuat sebuah kesimpulan bahwa perlu dilakukan sesuatu terhadap umat Islam Indonesia. Beliau ini kan orang yang sudah 2 kali belajar di Mekah ya, 2 kali haji. Artinya mereka cukup paham wawasan keislaman. Dan mereka juga paham suasana pondok. Andai kata waktu itu dia mengambil keputusan bahwa kalau pondok itu cukup, kayaknya tidak akan bikin sekolah Muhammadiyah. Ternyata pondok belum cukup. Itu kesimpulan beliau. Oleh karena itu beliau melihat, pertanyaannya simpel. Kenapa Londo itu yang jauh dari negaranya, jumlahnya sedikit, bisa menguasai Indonesia berabad-abad? Itu pertanyaannya. Kenapa? Why? Nah, karena mereka terdidik. Mereka, walaupun mereka kafir ya, itu persoalan lain. Nah, maka Ahmad Dahlan kepingin sekali membuat bagaimana kaum muslimin itu pintere koyo Londo, alimnya koyo anak santri. Kira-kira. Jadi ternyata pendidikan ini menjadi kunci menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyeimbangkan intelektualitas di dalam bidang agama. Jadi tidak hanya cukup menguasai sisi agama saja, tetapi juga harus ilmu umum, sehingga melalui pendidikan ini yang akan dibidik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, begitu Pak? Iya, karena kalau kita belajar agama saja, itu kan kita belajar, maaf saya tidak maksud untuk membuat sesuatu yang ganjil, tapi kita pahamkan Al-Quran itu kan banyaknya kan sejarah. Jadi kita banyak belajar sejarah di situ. Walaupun sejarah itu eventnya akan berulang dengan eskalasi yang berbeda. Tetapi dalam bagian-bagian sejarah itu ada bagian yang memerlukan analisis. Nah di situ kadang-kadang kelemahan umat Islam. Nah sehingga kita bangga menceritakan misalnya Isra Mi'raj. Tapi kita tidak bisa mengimplementasikan Isra Mi'raj itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bagaimana persoalan jarak antara Mekah dengan Palestina. Ya 1.700 km. Ditempuh oleh Rasulullah hanya dalam waktu 1 malam. Bolak-balik. Padahal perjalanan biasa onta sampai 1 bulan. Nah, oleh orang-orang kafir
Kita paham Al-Quran itu kan udah linas. Iya. Kafir kan ada di nas itu. Iya. Kafir muslim ada di situ. Nah, mereka belajar Al-Quran loh. Nah, ini luar biasa Pak Asmi. Jadi Al-Quran juga berbicara tentang teknologi. Tetapi kalau kita kembalikan kepada pendidikan Muhammadiyah, jadi keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyeimbangkan antara ilmu agama dengan ilmu yang bersifat umum atau scientific itu, apakah juga ini yang kemudian mendasari daripada kurikulum pendidikan Muhammadiyah saat ini? Seharusnya itu. Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah, lalu kemudian perguruan tinggi Muhammadiyah itu harus menyeimbangkan keduanya, antara ilmu agama dan ilmu umum. Sehingga lulusan Muhammadiyah itu mestinya punya hard skill yang juga tidak di bawah rata-rata, tapi juga punya soft skill dalam arti moralitas Islam yang tinggi. Sehingga berpadulah kedua itu dalam diri lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang siap melawan para londo kan gitu. Jadi itu menjadi profil daripada alumni perguruan Muhammadiyah ya, itu baik di sekolah maupun perguruan tinggi gitu ya. Lalu kemudian ciri pendidikan Muhammadiyah Pak Asmi, selain alumninya itu harus bisa menyeimbangkan antara penguasaan ilmu agama dengan ilmu umum, kira-kira ada lagi Pak, mestinya harus bagaimana menjadi alumni daripada perguruan Muhammadiyah itu? Paling tidak dia punya dua karakter dominan. Yang satu tentu saja sebagai dampak daripada saintifik itulah kemampuan analisis. Sehingga dia menguasai banyak metode-metode dalam sains. Nah, kemudian yang kedua sebagai dampak dari pembelajaran AIK dalam ini moralitas Islam, ialah orang-orang yang tawadu, yang qalbun salim, yang qanaah, yang sekarang mungkin bahasa kita soft skill. Soft skill ya. Gitu loh. Jadi semua alumni perguruan Muhammadiyah mestinya harus rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Nah, sahabat Jembermu Podcast, menarik sekali pendidikan Muhammadiyah ini. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang memilih pendidikan agar bisa menyeimbangkan antara penguasaan ilmu agama dengan ilmu umum. Lalu kemudian pendidikan Muhammadiyah ini juga didesain agar bisa menghasilkan karakter peserta didik alumni-alumni perguruan Muhammadiyah yang memiliki kemampuan untuk menguasai soft skill dan hard skill, sehingga dia bisa mengasah otak, kolbunnya pun juga menjadi kolbun yang salim. Atau hati yang sehat Pak Asmi. Pak Asmi melihat keadaan pendidikan Muhammadiyah saat ini, kira-kira apa yang harus dievaluasi dari pendidikan Muhammadiyah saat ini? Relevankah dengan tuntutan perkembangan zaman? Secara ideologis relevan. Iya. Tapi secara pragmatis ada masalah. Apa itu Pak? Karena pendidikan di Muhammadiyah itu kan lembaga-lembaga itu kan dibangun dari bawah, dari masyarakat. Nah, tentu saja banyak keterbatasan. Pengadaan tanah tidak bisa strategis karena berdasarkan wakaf. Kemudian pembangunan tersendat-sendat. Gaji guru tidak bisa terbayar lebih layak dan segala macam. Nah, kalau ini dipertahankan terus, ini akan jadi masalah untuk pendidikan Muhammadiyah. Sehingga harus ada yang dirubah mestinya. Ada yang dirubah. Apa itu Pak? Oleh karena itu kita harus men-set up bahwa setiap kepala sekolah itu dia harus punya fungsi leader dan manager. Kuncinya di kepala sekolah, memiliki fungsi leader and fungsi manager. Sehingga kepala sekolah ataupun dari SD sampai ke perguruan tinggi yang disebut dengan rektor itu harus melakukan bagaimana cara menambah pemasukan uang di sana. Dia harus melakukan bisnis. Karena semakin hari kita paham bahwa bukan berarti kita materialistik, tetapi kapital itu penting. Kita podcast saja kalau nggak ada kamera nggak bisa, nggak ada mic nggak bisa. Segala sesuatu pasti membutuhkan kapital. Nah ini kan butuh kapital. Pendidikan. Apalagi semakin maju dunia, semakin tergantung pada teknologi. Teknologi is capital. Walaupun memang orang bilang kita bisa bikin teknologi, tapi itu akan lambat jalannya. Nah, oleh karena itu yang paling gampang adalah bagaimana kepala sekolah men-set up dirinya menjadi pebisnis. Sehingga dia menggunakan sumber daya yang ada, membuat masukan di sekolah itu untuk mensenjatakan teman-temannya di situ. Karena kalau kita mengandalkan misalnya uang sekolah, sekarang bukan rahasia umum, banyak kebijakan pemerintah tidak kondusif untuk Muhammadiyah. Misalnya setiap pilkada keluar isu pendidikan gratis. Mungkin untuk negeri itu bagus. Kita kan swasta, tidak ada pungutan. Karena gaji gurunya sudah ditanggung oleh pajak. Tapi yang Muhammadiyah bagaimana? Nah, sila kita melihat bahwa
pentingnya kita mencari mesin uang bagi pendidikan Muhammadiyah. Iya. Dalam dulu Ahmad Dahlan itu memang dia memberikan contoh ya bagaimana dia pribadi pada suatu event itu melelang barang-barangnya untuk membayar gaji-gaji. Iya. Itu dalam makna moral itu bagus sekali. Tapi sekarang sekolah Muhammadiyah itu sudah banyak sekali. Iya, iya. Apa harus seperti itu ketua PDM, ketua PCM melakukan pendidikan? Kan tidak mungkin. Iya, iya. Nah oleh karena itu ya mungkinlah Muhammadiyah punya mesin uang. Iya. Jadi intinya sebagai kepala sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah sampai perguruan tinggi yakni rektor ya harus memiliki fungsi leadershipnya yakni leadership manajerial dan di situ harus muncul jiwa entrepreneur. Ya, betul. Jadi entrepreneur tidak hanya kita maknai untuk mengembangkan unit-unit bisnis, tetapi pendidikan pun. Contohnya podcast ini saja. Iya. Ini kalau kita tidak menghabiskan uang, kita menghabiskan uang. Ya betul. Biaya untuk peralatan ini, yang paling mengalir itu adalah listrik. Iya. Itu kan. Nah oleh itu bagaimana ini kita buat konten yang menarik ditonton banyak orang sehingga bisa menghasilkan uang. Berpikirnya harus seperti itu sekarang. Nah, sahabat Jembermu Podcast, ini menariknya di pendidikan Muhammadiyah. Jadi dari obrolan singkat ini dapat kita maknai bahwa saat ini pendidikan Muhammadiyah sebagaimana yang ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal harus mengkonsentrasikan kurikulumnya kepada dua penguasaan sekaligus, yaitu penguasaan ilmu agama dan penguasaan ilmu umum. Selain itu juga harus menampilkan karakter atau kepribadian skillnya, yakni alumni-alumni yang insan kamil. Dan untuk mengembangkan pendidikan Muhammadiyah tidak lupa bahwa kepala sekolah harus memiliki kemampuan entrepreneur, yakni untuk mengembangkan sekolahnya agar pendanaan pendidikan tidak berasal dari satu sumber, yaitu dari siswa saja. Betul. Pak Asmi ya. Nah, Pak Asmi, sebagai konklusi penutup kita di perjumpaan pada Jembermu Podcast saat ini, apa pesan Pak Asmi sebagai sekretaris PDM yang membidangi tentang pendidikan ini untuk para leader-leader sekolah kita, Pak Asmi? Silakan. Begini, sudah bukan rahasia umum bahwa di antara kita ini sering bangga kalau mendapat bantuan. Dapat bantuan bangga ya? Dari banyak pihak. Nah, pertanyaannya kan sampai kapan mau kita pertahankan? Nah, padahal Muhammadiyah ini harus kita kembangkan secara kreatif untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, oleh karena itu kita harus mencontoh kembali Ahmad Dahlan bagaimana memperpanjang kemandirian Muhammadiyah itu. Dalam bahasa yang lebih terumuskan, misalnya kita harus memikirkan sustainability kemandirian Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu sustainability ini bisa kita manakan dalam makna ideologi, bisa juga dalam makna gerakan, bisa juga dalam makna administratif. Contoh misalnya bagaimana anak muda ortom-ortom misalnya ya, masihkah mampu menunjukkan ciri-ciri Muhammadiyah? Karena terjebak pada filantropi, terjebak pada kasus-kasus yang sekarang. Akhirnya mengabaikan sisi sehingga kita nggak pede. Kita punya sekolah, konsep kita SD, SMP, SMA, tapi mulai muncul pesantren, mulai muncul MBS. Itu kan wujud ketidakpercayaan diri. Nah, oleh karena itu kemandirian itu artinya sama kepercayaan diri. Nah, oleh karena itu ke depan kalau kita memang ingin bermuhammadiyah, kita harus fight dalam Muhammadiyah. Kita ciptakan bagaimana bekerjaan. Saya tambah satu ilustrasi sedikit. Saya pernah baca sebuah artikel yang terjadi di Mesir. Itu berawal dari 9 sarjana pertanian di Mesir. Udah sekian abad yang lalu ya. Nah, mereka ingin bikin perusahaan, tetapi kurang 1 orang untuk investasi. Nah, singkat cerita mereka berapat bagaimana mencari 1 orang investor, tidak ketemu. Hanya muncul inisiatif dari salah seorang mereka, ketua mereka, bagaimana tetap kita lanjutkan bisnis ini dengan 9 inspektor kita. Yang ke-10 adalah Allah. Dikembalikan ke tauhid ternyata ya. 10 pada Allah. Nah, mereka jalan. Tahun pertama terseok-seok tapi jalan. Nah, artinya kalau 9, 10 dengan Allah berarti kan 10%. Artinya keuntungan itu kan dibagi 10. Nah, tahun kedua kok naik keuntungannya. Tahun ketiga kok naik. Maka mereka rapat lagi. Kayaknya ini kita orang ke-10 ini sangat
sangat menguntungkan. Maka dari 10% itu mereka naikkan jadi 25%. Untuk apa namanya? Untuk Allah itu. Nah, kemudian berkembang lagi sedemikian rupa, naik lagi sampai 50%. Naik lagi sampai 70% untuk Allah, 20% untuk mereka. Bayangkan 25% untuk 9 orang. Itu sudah cukup. 70% untuk Allah. Luar biasa. Akhirnya mereka ambil kesimpulan, kita bekerja hanya kepada Allah. 100% keuntungan untuk Allah. Hasilnya apa? Hasilnya pada tahun ke-15 apa begitu, mereka mencoba ingin bangun perguruan tinggi di Mesir. Ditolak pemerintah karena mereka berada di desa terpencil, tidak ada akses transportasi. Tahun berikutnya mereka maju lagi dengan usulannya diperbarui, dibikinkan rel kereta api masuk ke desa itu. Semua bangunan komplit. Nah, mereka tetap bekerja dengan Allah. Nah, itu di Mesir terjadi. Saya lupa nama universitasnya. Muhammadiyah itu seperti itu. Nah, jadi untuk mengembangkan pendidikan Muhammadiyah, yang pertama adalah keberlanjutan kemandirian. Lalu kemudian jangan lupa bahwa kita ini bekerja untuk Allah. Ini kan balance atau linear dengan pesan ideologi Muhammadiyah bahwa hidup manusia itu bertauhid. Terus kemudian disambung bahwa hidup manusia itu adalah bermasyarakat. Jadi kita perkuat tauhid dulu, bekerja mengembangkan institusi pendidikan Muhammadiyah ini karena Allah dulu, baru kemudian akan bisa kita lihat hasilnya, Pak Asmi. Luar biasa, sahabat Jembermu Podcast, perbincangan kita saat ini sangat menarik sekali sebagai bahan renungan untuk mengembangkan pendidikan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sudah banyak dikenal oleh orang sebagai gerakan pendidikan. Terima kasih Pak Asmi telah berbagi ilmunya bersama Jembermu Podcast. Terima kasih diundang. Assalamualaikum Pak Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.